Nah, sekarang kita masuk ke tuning index. Oke ya. Nah, sekarang pertama ke clustering index. Ini bagusnya untuk apa? Ingat sekali lagi, clustering index tadi adalah indeks di mana search key-nya itu menentukan susunan dari physical block-nya. Oke, sehingga ini akan bagus untuk klausa-klausa yang seperti ini, yang order by atau group by. Jadi, karena secara fisikal dia sudah terurut, jadi ini akan lebih efisien jika kita menggunakan clustering index di operasi-operasi order by dan group by. Oke ya. Kemudian sebagai ilustrasi saja, di sebuah database system, tadi sekali lagi kita hanya bisa punya satu cluster index, dan kalau nggak salah di SQL Server dia bisa sampai 249 non-clustering index. Oke, terus kemudian non-clustering index, pada umumnya ini bagus untuk ya meretrieve baik single record, yaitu tadi ya menggunakan equality. Contohnya tadi adalah ID sama dengan 1 katakanlah, atau range record. Oke, dan ini sebenarnya pada umumnya sama dengan indeks yang lain ya. Indeksnya ukurannya lebih kecil, kemudian dia di-maintain di struktur yang berbeda dari recordnya gitu ya. Terus kemudian yang poin pentingnya adalah ketika kita melakukan rebuild dari clustering index, kita juga harus melakukan rebuild di non-clustering index. Atau secara otomatis dia akan melakukan rebuild non-clustering index. Karena apa? Ingat ya, di sini ini dia menunjukkan ke sini ya, recordnya gitu. Kalau misalnya kita melakukan rebuild ini, otomatis kan ini berubah-berubah ya. Nah, kalau ini berubah-berubah, berarti di non-clustering index di sini ya, dia kan juga melakukan pointing ke data-data ini. Kita juga harus merubah pointer-pointer itu gitu ya. Sehingga di poin di sini dia menyatakan tentang isu yang barusan tadi saya sampaikan. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya, kita punya tabel dan ini indeksnya. Indeksnya ini dia di maintain di separate structure gitu ya, di struktur terpisah. Oke. Kemudian terkait dengan tuning index selanjutnya, general rule-nya adalah membuat indeks yang appropriate gitu ya, yang seharusnya, yang pantas gitu, sesuai tadi dengan workload-nya, query mana yang sering dieksekusi gitu ya, itu akan menentukan kira-kira di relation mana dan di kolom mana, di atribut mana yang harus kita pasang indeksnya untuk mempercepat query atau update. Oke, kemudian ingat tadi ketika kita memiliki indeks, ini juga akan memiliki overhead ya untuk memaintain indeksnya tadi. Jadi bisa jadi ketika kita melakukan insert, update dan sebagainya, kalau misalnya kita memiliki banyak sekali indeks, itu akan lambat gitu. Nah, untuk keperluan aplikasi-aplikasi yang kita butuh modifikasi database yang rate-nya cepat, bisa jadi jangan pasang indeks yang banyak gitu. Jadi remove saja indeks-indeks yang tidak diperlukan untuk mempercepat tadi update di database. Oke, kemudian pilih tipe indeks yang sesuai. Tadi kita bahas ada B+3, ada hash, ada bitmap, sesuai dengan query-nya masing-masing gitu ya. Kemudian pilih indeks mana yang harus kita cluster gitu, sehingga physically bloknya itu dia berdekatan. Ini mengurangi seek disk-nya, dimana itu adalah salah satu bottleneck juga gitu ya. Kemudian, nah ini ada sebuah tools di mana kita sebut biasanya index tuning wizard. Di sini dia melihat history dari workload-nya, query-query apa saja yang masuk ke sistem. Kemudian dari situ, tools ini dia akan bisa merekomendasikan, oh ternyata dari load kamu selama beberapa waktu terakhir gitu, kita merekomendasikan untuk memasang indeks di tabel A, di kolomnya kolom A1 katakanlah. Nah, ini adalah tugas dari tools tersebut gitu. Oke, kemudian kapan kita harus mengconsider indeks? Yang pertama di sini disebutkan Unix index ini secara implisit digunakan di primary key. Nah, kenapa? Karena primary key itu kan dia harus memastikan bahwasanya tuple yang terinsert itu dia tidak ada duplicate ya, dia harus unique. Nah, untuk menentukan unique itu berarti kan
kalau pas kita menginsert, kita harus melakukan searching dulu ya. Ada nggak key yang itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya kita tidak memiliki indeks, harus sequential file untuk melakukan insert, itu kan akan menjadi sangat boros ya. Sehingga primary key itu secara naturalnya banyak DBMS yang memasang indeks secara otomatis ketika kita membuat primary key di sebuah tabel. Oke. Kemudian foreign key juga kandidat yang bagus untuk kita pasang indeks karena foreign key ini melibatkan join gitu-gitu ya. Dan nanti di query processing, query optimization kita akan mengenal berbagai macam algoritma join di mana indeks itu akan membantu untuk mendapatkan eksekusi yang lebih cepat. Oke, kemudian kapan ketika ada order by sama group by, tadi udah kita bahas juga, ketika ada aggregate juga, max atau min. Kemudian di sini indeks lanjutannya ya, kita gunakan adalah ketika unique value-nya itu sangat tinggi, berarti sangat unik. Oke. Kemudian sehingga ketika kita melakukan query, itu akan mereturn beberapa tuple saja, sedikit tuple gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan query yang memenuhi conditionnya itu sedikit, berarti kan disk I/O yang kita butuhkan kan juga akan semakin kecil ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita memiliki query di mana hasil return dari query itu sangat banyak gitu ya, itu sama aja bohong ya, karena ya kita mengakses semua blok, itu nggak ada bedanya dengan ya udah nggak usah ada indeks saja gitu. Karena kalau ada indeks tadi kita ada overhead untuk memaintain indeksnya ketika ada insert, delete, dan update. Oke, kemudian nah untuk mendapatkan sense indeks apa yang harus kita pasang di tabel apa dan kolom apa, ini membutuhkan pengetahuan yang menyeluruh ya terkait dengan tabel yang ada, kemudian query-nya apa saja yang sering dieksekusi di sistem kita. Oke, atau sebenarnya tadi ada tools yang bisa membantu, yaitu index tuning wizard. Oke, kemudian ini kapan selanjutnya lagi kapan kita menambahkan indeks, tadi kita lebih spesifik lagi ya. Berarti saat ada kondisinya adalah specific value, ID sama dengan 1 katakanlah, ini menggunakan hash tadi, atau range yang optimal tadi menggunakan B+3. Kemudian untuk join gitu ya. Ini juga kandidat yang bagus untuk kita buatkan indeks. Contohnya kita melakukan join antara tabel book dan sales, di mana sales ini adalah foreign key. Jadi kita pasang foreign key di sini. Kita pasang indeks di title ID di sini. Oke, kemudian kapan kita menghindari indeks? Itu berarti kita menghindari ketika tabelnya itu small. Jadi kalau tabelnya kecil, ya kita nggak perlu indeks juga gitu ya. Kemudian ketika tadi, kalau kita melakukan query, return-nya itu banyak. Jadi ya sama aja itu sekuensial gitu ya, karena kita harus mengakses semua blok. Kemudian termasuk jika ada nullnya banyak. Oke, kemudian ini dinyatakan bahwasanya kalau misalnya kita melakukan insert di insert yang sering gitu ya, karena tadi ada overhead ketika kita harus memaintain indeksnya saat insert dan update dan delete gitu ya. Kemudian jika ini kolom yang bersangkutan sering dimanipulasi tadi ya, balik lagi ke sini tadi. Jadi kalau misalnya sering diupdate, delete ataupun insert itu ya udah nggak usah dikasih indeks saja, karena itu menjadi prosesnya menjadi lambat gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini overview saja. Tadi kalau misalnya kita memiliki indeks gitu ya, ingat kalau kita melakukan insert, update, dan delete, ini di datanya itu sebenarnya dia lama-lama juga akan tercecer ya. Meskipun sebenarnya kalau di B+3 tercecernya dia locally berdasarkan leaf itu sendiri. Nah, tapi kita juga perlu untuk reorganize lagi, sehingga direkomendasikan untuk secara berkala merebuild dari indeksnya.
agar susunannya ini lebih terurut lagi, lebih bagus. Oke, kemudian ada statistik, nanti akan kita bahas aja pas di slide yang bersangkutan. Kemudian ini jangan menggunakan banyak indeks tadi karena ada overhide. Kemudian jangan gunakan restrict to columns that return only a few record. Tadi udah kita bahas juga ya. Kemudian gunakan bitmap index untuk query yang menggunakan banyak atribut. Tadi sudah kita bahas juga. Ini adalah catatan penting ya, di mana kita bisa saja sudah memasang indeks, tapi ketika kita mengeksekusi query, indeksnya tidak terpakai. Gitu, katakanlah kita sudah memasang di total, tetapi kita tidak bisa menggunakan indeks itu. Karena apa? Karena kita menambahkan konstanta di sini. Gitu ya. Total plus 3 sama dengan 20. Jadi si DBMS-nya dia bingung ya untuk mencari indeksnya. Nah, di yang seperti ini kita tulis query-nya gini aja berarti ya. Total sama dengan 17. Instead of yang di atas ini. Oke. Kemudian ada berapa banyak indeks. Oke. Menambahkan non-clustered index ini dapat mempercepat select statement. Tetapi sekali lagi indeks yang ada itu kita memiliki overhead ketika melakukan insert, update, dan delete, sehingga kita harus berimbang gitu ya, berimbang. Dan sebenarnya di database itu kita ada 2 klaster penggunaan gitu ya. Yang pertama adalah decision support system, di mana ini lebih ke query retrieval saja. Contohnya misalnya kita ingin memberikan report terkait dengan penjualan setiap harinya gitu. Itu kan praktis nggak ada update sama insert ya. Jadi hanya query-query saja. Nah, di sini indeks yang banyak sangat membantu gitu. Karena ya kita nggak ada insert, nggak ada update, nggak ada delete, nggak ada overhead dari indeks itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya buat online transaction processing, katakanlah di online shop, di booking system dan lain sebagainya, kita kan ada operasi insert, delete, update gitu ya. Dan ini akan memberikan overhead di indeks. Jadi sekali lagi kita harus tahu aplikasinya seperti apa dan kita harus bisa ngebalance-nya. Oke, ini tadi index tuning wizard tadi udah kita bahas, adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan agar dia bisa merekomendasikan otomatis indeks mana yang bisa kita yang sebaiknya kita terapkan gitu ya. Kemudian di sini di tools ini dia sebenarnya melakukan estimasi cost gitu. Dan nanti sebenarnya lebih detailnya akan kita bahas di perkuliahan beberapa perkuliahan berikutnya tentang query processing dan query optimizations. Oke, jadi untuk memutuskan indeks mana yang bagus, dia harus menghitung cost-nya, dan ini adalah perhitungan cost-nya, ada yang cost-based optimizer, ada yang rule-based optimizer. Ini untuk tahu dulu aja untuk kali ini, detailnya nanti akan coba kita bahas di kuliah-kuliah selanjutnya. Oke, kemudian ini juga contohnya gitu ya. Jadi sekali lagi query itu kalau misalnya kita eksekusi, dia harus diubah ke bahasa yang dipahami oleh mesin dulu, dan di situ ada berbagai macam representasi di mana representasi itu dia memiliki cost yang berbeda-beda gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai plan. Setiap plan dia memiliki cost yang berbeda-beda. Nah, di sini ada estimasi cost-nya. Kalau plan A cost-nya sekian, plan B cost-nya sekian, sehingga nanti optimizer-nya dia memilih cost yang paling kecil. Oke, jadi saya pikir segitu dulu terkait dengan segmen video kali ini ya. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya, yaitu tentang query tuning.